Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perlu kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, kepada Allah kita yang selalu memberikan kita kekuatan, yang selalu memberikan kita nafas hidup dan kesehatan. Kalau bagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat, ya kita amenkan bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Setelah saja kita mulai, terima kasih Pendeta Eboldi memberikan kesempatan bagi saya dan juga dengan kuasa Roh Kudus yang selalu berapi-api dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di hari ini saya bersyukur karena Engkau sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi hari ini kami akan memperkatakan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat lidah mulut hamba-Mu, dan biarlah yang terdengar sebentar itu adalah suara-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Layakkan hatikan semua. Hamba-Mu yang bahkan firman-Mu, urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu pula yang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara sekalian, hari ini firman Tuhan saya ambil dalam kitab sama-sama kita buka Alkitab kita, Markus 16. Markus 16 ayatnya yang ke-14. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia
Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita orang yang selalu mengandalkan Dia, dan kita selalu berharap kepada Dia. Nah, tentunya dengan pengharapan, dengan keyakinan kita kepada Dia yang dinamakan iman. Nah, iman kita adalah sudah iman yang tepat. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Kita mengimankan kepercayaan kita kepada Tuhan yang benar, atau kepada Tuhan yang benar, atau kepada Allah yang benar. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Karena kita meyakini dengan iman bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Dia bangkit dan Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka itu, saudara yang dikasih Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Dia, kepada Tuhan. Dan apa? Dengan mengucap syukur karena apa yang kita percayai itu adalah sesuatu yang tepat, adalah sesuatu yang mempunyai alasan, adalah sesuatu yang mempunyai jaminan. Seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Ini adalah firman Allah. Bagaimana proses daripada Sang Juru Selamat yang kita imani itu, yang kita percaya, yang kita berikan harapan, yang kita selalu sembah, yang kita selalu puji. Nah, faktanya adalah bahwa Dia bangkit, dan bukan hanya bangkit, tetapi Dia naik ke surga. Nah, tentunya saudara yang dikasih Tuhan, ketika Dia naik ke surga, nah yang pasti kita juga akan dibawanya ke surga. Kita dibawa kemana-mana. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita akan dibawa ke surga. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, dengan fakta yang kita baca di dalam firman Allah, menyatakan bahwa Dia memang mati. Karena Dia datang ke dunia ini, Dia menjelma, berreinkarnasi menjadi manusia.
100%. Karena apa? Dibuktikan dengan apa? Dengan kehidupannya di bumi ini, di muka bumi. Dia pernah datang ke dunia, ke muka bumi ini. Dan dia yang menciptakan bumi. Tetapi isian yang dia taruh di muka bumi ini, ada berbagai-bagai makhluk, ada berbagai-bagai macam tanaman, ada berbagai macam tumbuhan. Nah, di sana ada kita manusia. Ya apa? Tentunya manusia yang dia buat, yang dia ciptakan dari debu tanah, dari kehinaan. Dan dia buat kita manusia yang mulia, termulia dari semua yang ada di muka bumi. Dari berbagai macam makhluk. Dan kita masih temukan di sini bahwa dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ada berbagai macam makhluk yang ada di muka bumi ini. Tetapi kita adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang termulia yang ada di muka bumi ini. Yang dia ciptakan. Makhluk. Ada binatang seperti kuda. Kuda bisa merasakan sakit. Kuda bisa merasakan haus. Maka disebutlah yang namanya naluri. Kuda juga kalau dipukul, atau makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk yang berbentuk binatang, kalau dipukul mereka berteriak. Tetapi ada makhluk yang termulia yang diciptakannya di muka bumi ini, yaitu manusia. Manusia diberikannya apa? Bisa berpikir. Manusia bisa menentukan sesuatu. Tetapi sama juga saudara dikasih Tuhan tentang kemakhlukan kita. Nah itu ketika kita dicubit kita merasa sakit. Ketika kita lapar kita harus makan. Nah itulah satu fakta bahwa ya kita manusia yang diberikannya kemuliaan. Dan kita dia buat, dia ciptakan kita serupa dengan gambarnya. Jadi itu seperti wujud tubuh kita seperti Allah. Dan ketika dia datang ke bumi, nah itu dia jadi seperti manusia. Fisiknya, caranya sama seperti kita manusia. Dia bisa lapar, dia bisa haus. Tetapi satu kelebihan yang ada pada dia yaitu dia mempunyai kemahakuasaan yang absolut. Kemahakuasaan yang tidak dapat diintervensi atau tidak dapat digugat. Tidak dapat disogok. Tidak dapat dibeli. Nah itulah Yesus. Itulah Allah kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan dia juga bisa murka. Nah maka itu kita jangan sampai apa kita percaya kepada dia. Tetapi jangan kita buat sampai dia murka. Nah kalau dia murka, nah maka apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Kita bisa melihat bagaimana Allah itu kalau murka. Allah itu kalau murka ya bumi akan bergetar. Karena apa? Karena dia yang buat, dia yang bikin. Makanya saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ikutilah perintahnya. Kita sudah melihat betapa dia
Itu betapa dia berkorban bagi kita. Dia ada di takhta kerajaan Allah. Dia rela turun ke muka bumi ini untuk apa? Untuk kita menebus dosa kita. Dia mati, tetapi dia bangkit. 3 hari dia di dalam kuburan. Bukan hanya seperti tukang-tukang sulap. Ya, tukang sulap dia bisa, ya katakanlah seperti mati. Itu apa namanya, 2 jam kemudian dia bisa seperti itu. Tapi saudara yang dikasih Anda bayangkan, 3 hari di dalam kuburan. 3 hari dalam kuburan. Saudara bayangkan, 3 hari kemudian, kalau memang manusia tubuh duniawi bukan tubuh keilahian, tubuh ilahi Allah, nah maka tentunya saudara sendiri tahu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat atau kita boleh menyaksikan lewat apa? Lewat firman. Dan tentu ada banyak yang sudah dibuat oleh manusia, yaitu film-film yang menggambarkan tentang kematian Kristus. Tapi kita jangan hanya terpaku pada kematian, tetapi yang kita banggakan dan yang sangat kita membuat bahagia, yaitu apa? Dia bangkit dan dia bangkit dan dia mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan kita ke depan. Bagaimana pengiriman kita kepada dia, bagaimana kita mengikuti perintah dia. Karena dengan melaksanakan segala perintah yang dia telah katakan kepada kita. Apa yang dia katakan kepada kita? Lalu ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, orang yang percaya kepadanya, termasuk kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, ketika kita mendengarkan ini, ketika kita melihat ini, maka iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi kokoh. Karena apa? Karena Dia yang kita sembah, Dia hidup kembali. Dan Dia memberikan perintah. Dan kita semua tahu Dia sudah banyak mengadakan mujizat-mujizat. Hanya Dia yang bisa. Hanya Allah yang bisa. Yang bisa menampakkan diri. Yang bisa menembus waktu. Yang bisa menembus segala arah. Dan hukum alam tidak berlaku kepada Dia. Karena apa? Dia adalah juru selamat itu. Dan Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Dia mau mati, Dia mau bangkit, Dia sudah tahu. Dia sudah katakan kepada murid-muridnya. Ada banyak ayat. Ada banyak dalil-dalil yang mengatakan seperti itu. Bukan hanya bicara, hanya mendengarkan kepada orang, tetapi kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri dalam firman. Bahkan manusia, bahkan murid-muridnya, dia tahu bahwa di hati mereka belum 100% percaya. Kita boleh mundur ke belakang, kita lihat Petrus. Petrus pernah menyangkal dia, padahal Petrus
keseharian-sehariannya dia selalu bersama-sama dengan Kristus, tetapi dia kurang percaya. Sehingga apa terjadi yang namanya penyangkalan. Dan itu Yesus sudah tahu, dan Yesus bisa kita lihat, dan kita bisa bayangkan makhluk ayam dia pakai. Maka segala makhluk yang ada di muka bumi ini takluk kepada Kristus, takluk kepada Yesus. Setan pun takluk kepada dia. Apa dia kata Petrus? 3 kali ayam berkokok engkau akan apa? Akan yaitu kurang percaya. Dia akan menyangkal, dan itu faktanya seperti itu. Ayam pun tunduk kepada dia. Ayam kan makhluk, maka segala makhluk tunduk kepada dia. Ada burung merpati melambangkan Roh Kudus datang ke kepala Kristus, kepala Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes. Nah makanya itu sudah dikasih firman ini tidak pernah salah. Injil kepada segala makhluk. Karena apa? Segala makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Adalah ciptaan Allah. Nah makanya itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak sekali yang diajarkan kepada kita. Dan suatu hal yang perintah. Seorang prajurit kalau diperintah komandannya ya harus laksanakan. Siap, laksanakan. Kalian tak itu berbeda-beda, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dia katakan ini kepada kita semua, kepada kita yang percaya kepada dia. Dia bilang apa? Dia katakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang tidak percaya akan dihukum karena apa? Dia yang sudah capek-capek masuk ke dalam fisik yang bentuk tubuh manusia, dia sudah capek-capek. Dia memberikan Injil, yaitu dia mengatakan agar supaya kita selamat, dan tubuhnya remuk, darahnya bercucuran, dagingnya terpancar-pancar, dia dipakaikan mahkota duri. Tetapi, nah itu kalau tidak percaya, maka apa? Maka dia akan menghukum. Karena apa? Dia sudah rela, dia sudah masuk ke dalam dunia manusia yang penuh dengan dosa. Nah itu dia rela, tubuhnya hancur, dia diolok-olok, dia diremehkan, dia tidak dianggap. Karena apa? Saudara yang dikasih Tuhan, dia melakukan kebenaran. Yang menjadi musuhnya adalah para apa? Para elit-elit agama. Para elit-elit, para pemimpin-pemimpin agama, Sanhedrin, Saduki, Dewan Saduki, Dewan Farisi. Nah mereka tahu, mereka tahu bahwa kitab-kitab suci mengatakan seperti itu. Mereka tahu kitab Yesaya, kitab para nabi Yesaya kan, Yesaya mengatakan bahwa suatu hari akan datang sang juru selamat bernubuat. Itu mereka tahu, mereka ahli kitab, ahli Taurat. Yang pasti mereka tahu. Dan mereka pelaku kitab para nabi. Ada di antara mereka.
Tetapi itulah manusia dengan kedegilan hati manusia. Nah, manusia kan seperti itu, dia tidak mau lihat, kalau ada Yesus, kita akan ulangan kita, atau ya tempat mereka untuk mengais keuntungan, ya akan apa? Akan terganggu. Nah, maka itu mereka merancang strategi-strategi yang tidak baik, strategi-strategi yang bagaimana menjatuhkan dia. Nah, itu ada pada sifat-sifat manusia. Nah, bagaimana agar supaya Yesus ini tidak dipercaya oleh orang lain? Ada banyak yang demikian. Para elit agama, mahkamah agama. Nah, bagaimana mereka merancangkan bagaimana agar supaya orang ini, juru selamat ini tidak lagi didengar oleh orang. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak tercela dan biadab. Nah, karena apa? Karena mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri. Kan begitu, ada banyak faktanya begitu. Dan mereka suka dihormati. Di dalam mereka ada berlian, di dalam mereka ada emas. Dan mereka lebih mempertahankan kedudukan daripada keselamatan. Nah, maka itu jangan saudara cari kedudukan. Dalam gereja jangan saudara suka cari kedudukan. Buat apa kedudukan itu kalau kedudukan itu yang membawa saudara pada kehancuran seperti mereka. Seperti para mahkamah agama. Para ahli kitab, mereka hebat, tetapi mereka buat perpecahan sana sini, rusak saudara. Maka itu kalau saudara diangkat oleh Allah, jadi sekarang sudah tidak ada mahkamah agama, tetapi masih ada jabatan-jabatan dalam agama. Ada banyak orang yang ingin masuk ke situ, tetapi mereka belokkan. Anda berani membelokkan ajaran-ajaran yang benar di dalam keagamaan, saudara akan dilaknat oleh Allah. Saudara akan, itu hukum Allah berlaku. Dan itu faktanya begitu. Semua orang yang bersalah termasuk para nabi, ketika mereka bersalah mereka dihukum oleh Allah. Ketika utusan Allah, ketika Allah menunjuk Daud, dan ketika Daud melakukan dosa, Allah juga menghukum Daud. Jadi jangan saudara mengatakan saya ini pelayan Tuhan, lalu saya bisa berbuat semena-mena, saya ini adalah seorang hamba Tuhan, saya bisa berbuat semena-mena, saya membuat satu kegaduhan, saya membuat keonaran, saya ingin menghancurkan pelayan ini, saya ingin mengadu domba pelayan A, pelayan B. Saudara juga akan dihukum oleh Allah. Sebab Allah tidak memandang muka. Siapapun manusia yang membuat hal-hal kekotoran di dalam kehidupan, dalam dunia ini, dia akan menanggung akibatnya. Dia akan menanggung akibatnya. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, luruslah kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita lakukan. Walaupun kita mengalami hal-hal yang sangat pedih, saudara mengikut Yesus harus pikul salib. Dalam arti kata memberi diri seperti Kristus, tetapi dia akan menuntun kita. Kita bukan lagi memikul salib kayu yang seperti yang dipikul oleh Yesus, bukan. Tetapi kita akan menghadapi salib-salib yang menyerupai salib. Bahaya kalau yang menyerupai sepertinya, tetapi di dalam pelaksanaannya dia selalu membuat keonaran, dia selalu membuat kegaduhan.
merusak sana sini, menghancurkan sana sini. Itulah yang dibenci oleh Allah. Nah, Allah sudah perintahkan kepada kita. Siapa yang percaya akan diselamatkan dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, itu yang kita pegang. Siapa yang percaya? Jangan percaya setengah. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus lurus. Kita tidak memandang bulu. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh Dia. Ditebusnya tidak pakai strata. Strata kehidupan manusia di mata Tuhan Allah sama. Nah, maka itu kita harus apa? Harus lurus untuk apa? Menjadi orang yang melayani Dia dan mengikuti perintahnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Setan manapun akan dapat diusir oleh kita kalau kita menjadi murid Kristus, menjadi orang yang melakukan firman-Nya, menjadi orang yang taat kepada perintahnya, pergi ke seluruh dunia. Kita mengusir setan demi nama Dia, demi nama Tuhan. Saya pernah di sini saudara yang dikasih Tuhan di tempat ini, di depan saya itu ada ular. Dia tengok, ular juga mau dengar khotbah. Dia tidak bergerak di depan situ. Dia tidak bergerak ketika darah Tuhan yang berkuasa. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan dalam firman-Nya dan begitu? Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa-bahasa yang baru. Bahasa-bahasa yang indah. Bahasa roh. Tapi juga ada bahasa-bahasa yang menyenangkan orang. Bahasa-bahasa yang bukan melemahkan orang. Saudara berbahasa roh, tetapi saudara suka melemahkan orang. Itu patut dipercayakan bahasa itu. Tetapi kita boleh berbahasa kepada bahasa yang baru, dalam arti kata bahasa yang memberikan kehidupan bagi orang lain. Bahasa yang mengangkat orang lain. Bahasa yang sedap didengar, yang menyenangkan hati orang, bukan menjelek-jelekan orang karena dia ingin mendapatkan jabatan, dia mulai jelekkan. Dia ini begini, apalagi kalau sudah berkata, kalau bukan saya ini tidak jadi. Saudara, tidak benar. Nah, maka itu saudara dengan bahasa-bahasa yang baru. Kita boleh simpulkan bahasa roh, tetapi kita juga harus implementasikan bahasa roh itu dengan apa? Kita juga bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dan menyenangkan hati orang. Ada banyak sekarang ini kan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang gaul. Orang suka yang demikian. Kan begitu. Ada julukan-julukan burung bajingan, nah itu kan tidak enak. Tapi kita jadilah burung merpati. Nah seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Mereka akan memegang ular. Mereka akan memegang ular. Kita akan pegang ular itu, kita banting-banting. Kita hancurkan dia. Itulah yang dikatakan oleh Dia. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Minum racun maut pun, saudara yang dikasih Tuhan, nah itu. Kita tetap kuat. Apapun yang mau dirancangkan oleh manusia,
kepadamu tatkala engkau menyerahkan dirimu kepada Allah, racun maut pun tidak akan mempan. Koalisi apapun tidak akan mempan. Coba sudah lihat, oh ini orang ini teguh, presiden kita teguh, dihantam oleh koalisi ini, dia bisa bertahan karena apa? Ada Allah yang selalu bersama. Nah itu saudara dikasih Tuhan, kalau Allah beserta kita dimanapun kita berada, dia selalu memegang tangan kita. Mereka tidak akan mendapat celaka. Karena apa? Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ada banyak rancangan manusia yang ingin mencelakakan orang lain. Ada banyak rancangan bagaimana menghancurkan dia, bagaimana mematahkan dia, bagaimana membunuh karakternya, nah bagaimana menyisihkan dia, bagaimana agar supaya dia tidak mengganggu, yaitu belangannya. Ada orang berpikir belangannya, dapurnya. Nah, hati-hatilah orang yang seperti itu. Orang-orang seperti itu juga akan mendapat hukuman Allah. Itulah yang dilakukan oleh para mahkamah agama dan para ahli-ahli Taurat. Mereka hebat dalam rancangan-rancangan seperti itu. Teman mereka hancurkan sendiri. Dan jangankan teman mereka, juru selamat mereka sendiri mereka hancurkan. Mereka tahu. Lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Yesus masuk dalam, yaitu Yesus. Allah sudah membentuk pemerintahan di muka bumi ini. Mereka bersalah. Yaitu masuk dalam pemerintahan dihukum. Tapi ini beda. Yesus yang tidak bersalah dibawa pada pemerintah. Yaitu ada Pontius Pilatus, ada Herodes. Mereka menyerahkan kepada pemerintah. Padahal pemerintah itu juga adalah wakil Allah, mereka adalah pilihan Allah. Maka kita lihat di situ pemerintah dia cuci tangan, Pilatus dia cuci tangan, Pilatus lebih memberikan Pilatus lebih mementingkan jabatan politiknya, dia ingin agar supaya mendapat dukungan. Apa dia sudah tahu? Saya tidak menemukan kesalahan kepada orang ini. Dan mahkamah agama juga demikian. Mereka mencari di dalam pasal-pasal, di dalam undang-undang keagamaan, di dalam kitab suci. Tidak ada hal yang dapat menyesat dia. Tidak ada hal yang dapat agar supaya dia disalib. Tidak ada. Maka mereka menyerahkan kepada Pilatus, seorang pemerintah. Maka agama dan pemerintah tidak menemukan kesalahannya. Maka terjadi hal-hal yang putar balik, hal yang mengada-ada, hal yang memfitnah. Itulah manusia. Maka itu saudara Tuhan, pemerintah dan agama itu harus berjalan bersama-sama. Tetapi tupoksi tugas-tugasnya berbeda-beda. Faktanya kita lihat, ada Pilatus yang melambangkan pemerintahan, ada mahkamah agama, ada para ahli Taurat. Nah itu berbicara agama. Tetapi pelaksana agamanya tidak benar. Nah kalau pelaksana agamanya tidak benar, rusaklah sampai sekarang. Tetapi, nah itulah Allah. Yang ditebusnya adalah orang-orang seperti itu, orang-orang mahkamah agama itu sendiri. Di dalam sinagoga bukan semuanya baik, tetapi masih ada orang-orang yang tidak baik. Orang yang suka merancang karena seperti itu mereka dihormati, mereka dewan rohani, mereka dewan Saduki, dewan Farisi, Sanhedrin, segala macam, Herodiani. Mereka membelot kepada Herodes dan mereka menjadi pelaknat.
mereka menjadi pengkhianat, mereka menjadi orang yang apa? Tajam dua sebelah. Keluarkanlah itu dalam hati saudara. Keluarkan itu dalam pikiran saudara. Kalau saudara tidak keluarkan, pengiringanmu kepada Allah akan sirna. Maka itu bekerjalah buat Tuhan dengan benar, dengan baik. Kalau tidak baik juga saudara akan mengalami yang namanya hukuman dari Allah. Dari Yesus itu sendiri yang telah naik ke surga. Maka hargailah kebangkitannya dengan melaksanakan segala sesuatu yang telah dipercayakan kepadamu, agar supaya kuasa Roh Kudusnya menuntun saudara. Jangan agama yang Anda pimpin menjadi suatu batu sandungan bagi orang, menjadi ajang selisih, menjadi ajang yaitu berargumen-argumen yang tidak sehat, membuat perpecahan, yaitu seperti mahkamah agama. Saudara juga seperti itu. Nah, maka itu rubah agar supaya semuanya berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan firman. Nah, kalau sudah tidak sesuai dengan firman, saudara berat sebelah, timbangan saudara berat kiri, timbangan saudara berat kanan. Saudara juga akan mempertanggungjawabkan semua itu kepada Allah. Nah, maka itu saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau kita lurus ke depan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada kuasa ilahi, ada kuasa Roh Allah, ada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Tatkala kita melakukan perintahnya, kita pergi ke seluruh dunia. Kita pergi melayani Tuhan bersama dalam keluarga kita perkatakan firman. Maka di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu roh yang luar biasa yang dia berikan kepada kita. Itu apa? Kita tumpangkan tangan kita kepada orang itu akan sembuh. Nah, itu ada dalam firman. Percayalah bahwa kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Dia luar biasa. Dia bangkit. Kenapa? Nah, ini tinggal perintahnya. Dia sudah terangkat ke surga. Setelah dia berkatakan ini berinya kepada kita, dia terangkat ke surga. Dia ada di surga sampai saat ini. Dan apa? Dan jangan tunggu dia datang. Karena apa? Karena manusia batas waktunya paling tinggi 90 tahun. Firman Tuhan katakan 70 tahun. 80 tahun kalau engkau istirahat. Selebihnya akan mengalami hal-hal yang seperti dikatakan oleh firman. Dan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini banggalah kita bahwa dia mati 3 hari dalam kuburan, tetapi dia bangkit dan dia berikan kepada kita perintah, dan dia naik ke surga, dan dia ada di surga, dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berjanji kepada kita, aku pergi ke sana, aku menyediakan tempat bagimu. Dan ketika tempat kita sudah selesai, kita akan diangkatnya ke surga. Dia akan datang menghakimi manusia. Siapa yang menjalankan roda agama dengan baik, siapa yang menjalankan roda pemerintahan dengan baik, karena semuanya adalah milik Allah, mereka lah yang patut ada di kerajaan surga. Dan kita semua yang melaksanakan segala firman yang dia katakan, kita semua akan apa? Akan duduk, akan bersama-sama dengan dia. Dan apa? Lihat ini, mereka pun pergilah memberitakan, murid-muridnya memberitakan Injil. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda akan menyertai kita, dia akan beserta dengan kita.
Kalau kita memberikan diri untuk melayani dia, maka seperti murid-muridnya tidak stagnan, murid-muridnya tidak diam, tetapi ketika mereka mendapatkan perintah, mereka berjalan, mereka menulis, dan tulisan-tulisan mereka itulah yang kita baca pagi hari ini. Tulisan-tulisan firman yang ada, itu adalah hasil daripada alam yang mengutus. Itu adalah hasil dari Yesus yang mengutus kita semua. Dan yang pasti apa yang kita lakukan akan kita imbal baliknya akan kita dapatkan, yaitu apa? Surga yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang kita idam-idamkan. Yaitu apa? Yaitu kita semua ingin masuk surga. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang mengajarkan kepada kami, agar kami Tuhan memberitakan Injil-Mu di muka bumi ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu ada pagi hari dalam kehidupan kami. Maka itu urap itu sekali dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Utuslah kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu kami bisa dimampukan dan bisa dapat melaksanakan segala tugas-tugas yang telah Engkau embankan kepada kami. Berdoa Tuhan buat para hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, baik dia penginjil, guru jemaat, di penatua, pelayan Tuhan, gembala-gembala yang ada, diurapi oleh-Mu dalam pelayan mereka untuk menyebarkan Injil-Mu di muka bumi ini. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau yang telah terangkat ke surga, maka itu Tuhan, patutlah kami sembah, patutlah kami yakini, patutlah kami imani, bahwa hanya Engkau yang dapat menyelamatkan kami, hanya Engkau yang dapat membawa kami ke surga yang kekal sampai selamat. Kita berdoa Tuhan buat teman-teman yang sudah beribadah pagi hari, sudah mendengarkan firman-Mu, diberkati oleh-Mu. Dan biarlah Tuhan, segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Dan biarlah Engkau kuat-kuatkan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, kami menjadi murid-Mu, kami menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu untuk menyebarkan Injil di muka bumi ini. Diberkati kami semua, diberkati kesehatan kami, diberkati usaha kami, diberkati rencana kami. Apa yang kami rencana usahakan, diberkati oleh-Mu. Dijauhkan kami kerugian, dijauhkan kepada kami hal-hal yang tidak baik, dijauhkan kepada kami hal-hal yang ingin merugikan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau bertawan kami, biarlah Engkau yang memberkati kami dalam segala upaya, dalam segala rencana usaha atau penjalan kami, Engkau berkati. Dan ketika Tuhan semuanya terlaksana dengan baik, nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berdoa Tuhan buat pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet, Merah Putih yang ada, dan semua lembaga-lembaga yang ada, legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya mereka bersatu hati untuk membangun rakyat Indonesia menjadi rakyat yang baik, rakyat yang patuh kepada-Mu. Dan hindarkanlah Tuhan murka-Mu dari bangsa dan negara kami, bangsa Republik Indonesia. Kami serahkan semua dalam tangan pemerintahan yang ada. Bangsa Republik Indonesia ini menjadi bangsa yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Diurapi pemimpin kami Tuhan, diberkatilah pemimpin kami, berikan seluruh kesehatan dan kekuatan. Pula para gubernur, para wakil gubernur, para jajaran pemerintah provinsi yang ada, begitu pula wali kota, para bupati yang ada, para camat yang ada, hukum tua yang ada, dan semua jawatan-jawatan pemerintah dibuat oleh-Mu Tuhan, takut akan Engkau, dan mereka boleh melaksanakan segala apa-apa yang telah Engkau perintahkan. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah negara kami. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam tangan agama-agama yang ada, yang menyebarkan Injil di muka bumi ini, diberkati oleh-Mu. Dan biarlah Tuhan, keindahan, kebersamaan, biarlah toleransi yang ada di Republik ini selalu dijaga oleh-Mu, dan semuanya boleh bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri, nama Allah sendiri.
Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin Kau ada bersama-sama dengan kami. Berapi kami sama dengan Kuasa Roh Kudus. Dan pagi hari ini segala kegiatan-kegiatan kami ke depan diberkati oleh-Mu. Para apologet yang ada, para hamba-hamba-Mu yang bekerja dalam media-media yang diurapi oleh-Mu, diberkati oleh-Mu. Dan terima kasih Bapak atas firman-Mu. Dan pagi hari ini kami akan tutup perenungan firman. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat penebus dosa kami, yang telah terangkat ke surga. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Yeshua HaMashiach. Amin.